Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Eh, Kabar kalian pasti kurang nyaman ya, atau kurang enak. Gue yakin sebagian besar dari kita merasakan itu. Em, Kesel, kecewa, bingung. Mungkin ada marah juga, kecuali buzzer ya. Oke. Kemarin kita kalah 3-2 dari Arab Saudi, dan banyak banget em, aspek-aspek yang kita bahas, dan rata-rata semua yang waras itu punya sudut pandang yang gak jauh berbeda lah. Itu mungkin ya sedikit-sedikit ada perbedaan, tapi pada umumnya bisa kita lihat lah bagaimana kemarin itu bukan soal kalah aja, tapi how we lost. Gua rasa itu yang paling membuat kita semua marah mungkin ya, kesel. Apalagi yang ada di stadion kita itu benar-benar ya kecewa lah. Kita datang itu untuk melihat sesuatu yang bagus gitu ya. Bukan soal hasil, tapi kemudian kita disuguhkan dengan fakta bahwa ya harapan kita semakin mengecil untuk lolos ke Piala Dunia. Bukan habis total memang, tapi mengecil bukan karena juga kita kalah ya. Lain soal kalau kita kalah tapi mainnya bagus, kemudian banyak peluang yang kita dapat, lawan juga hanya mungkin menang keberuntungan, dan ini kan enggak ya. Tapi banyak kesalahan-kesalahan itu yang terjadi karena kita sendiri. Dan ironisnya, dan ini udah jauh-jauh hari gua gaungkan, ketika kita terlalu banyak digiring, ini jelas nggak natural ya. Gue bisa merasakan sekali teman-teman ya. Mungkin kalian bisa aja mengatakan, ah Bung jangan suzon Bung. Tapi I strongly believe ini tidak natural. Kita digiring untuk menyalahkan orang lain. Kebiasaan yang sering banget dilakukan, eh, memecah belah pikiran kita dengan menggunakan pihak lain untuk disalahkan, yaitu faktor non teknis. Ya dari jauh hari selalu soal wasit lah, soal AFC lah, soal Saudi tuan rumah. Ironisnya yang kita takutkan itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri, dari timnas. Ya, dengan melihat line up yang begitu bikin kacau lah, bikin kita bingung juga nih apa yang terjadi. 1 tahun lalu ya, tepat 1 tahun lalu, kita juga pernah dihadapkan hal yang sama ya, ketika STE mengeluarkan line up yang juga cukup aneh. Tapi this is even weird, lebih aneh lagi daripada saat kita menghadapi China di Qingdao. Dan ya kita nggak habis pikir dengan setiap jengkal keputusan formasi pemain yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Bukan setelah pertandingan, saat melihat line up itu pun gue sudah bingung dengan beberapa posisi. Bukan hanya dari line up, malah dari sebelumnya. Ya Nathan ditaruh di luar DSP lah. Ya Mark Locke ditampilkan dengan dengan gelandang pertahan Joe Pelupesi yang dia nggak biasa main duet dengan sesama DM, dan dia gak pernah main bareng diduetkan di pertandingan penting lah, dan udah kena kartu kuning babak pertama dan mainnya jelek atau nggak jalan, nggak diganti cepet lah, bahkan sampai main sampai habis. Beckham Putra juga nggak punya pengalaman banyak di level seperti ini, dipasang sebagai starter padahal pilihannya ada Eliando dan lain-lain lah. Taruh Yakob Sayuri di kanan lah dalam formasi 4 back. Kemudian udah jelek nggak ditarik-tarik sampai menit 85 lah.
terus kemudian duetin CB yang nggak ada satu kaki kiri padahal ada Justin Hubner lah. Terus apa lagi? Milia Miliano Jonathan agak lumayan bagus, malah ditarik keluar lah. Sih, bener nggak apa yang gue ucapkan nggak berbeda jauh dengan apa yang kalian lihat. Maka ketika keluar dari stadion, dari King Abdullah Sport City, itu beberapa ya penonton lah negor, bercanda, nanya gimana bang. Saya bilang coba saya gantian nanya. Ya rata-rata sama gitu. Jadi saya rasa, gue rasa sih teman-teman pinter juga lah untuk hal seperti ini kita bisa lihat. Kok aneh ya? Kok aneh sih? Gue nggak habis pikir sih. Dan jauh-jauh hari gue mengatakan nggak masalah, kalah menang itu biasa, sangat biasa, dan kita harus belajar menerima. Kalau memang kalahnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan strategi dan taktik yang tepat. Artinya tepat itu ya bener lah. Masa kita nggak bisa ngelihat sih itu semua ada yang nggak jalan, tapi nggak ada perubahan. Mungkin satu yang agak sedikit lumayan adalah, nggak lumayan juga sih menurut gue tuh tetap nggak bagus juga, yaitu ditariknya Beckham di babak yang kedua awal. Kalau gue bilang kalau ngeliat begitu nggak jalan, menit 30 tarik aja langsung, udah nggak jalan. Terus kemudian ya kalau mau sedikit flashback, Ivar Jenner nggak dibawa lah padahal bagus. Klok gue nggak, bukannya gue nggak setuju ya, Klok oke lah dibawa, tapi at least dia nggak starter juga kali gitu, karena kita bisa lihat lah kemampuan yang ngos-ngosan di lini tengah, dan ini akhirnya merembet ke yang lain, ke Dean James, jadi nggak bisa maksimal crossingnya karena dia harus membackup beberapa kali para pemain ini, para pemain yang seharusnya yang paling firm dalam jaga bola malah kehilangan bola. Dan salah satu golnya kan karena Marco kurang kurang antisipasi kan ketika mendapat sundulannya, clearance yang nggak bagus, kemudian telat nutup dan akhirnya kita kebobolan. Tuh, jadi ya sangat disayangkan sih, eh, peluang kita itu ya kalau gue boleh bilang sih honestly sih less than 10% itu untuk bisa lolos Piala Dunia. Mungkin lebih di bawah itu jauh malah. Nggak, gue bilang nggak ada sama sekali, tapi jujur bukan karena kita sekarang masih 0 poin, tapi karena main kita yang sangat tidak menjanjikan. Dan bahkan ketika kita tertinggal pun rasanya tidak ada keyakinan dalam apa ya, dalam hati itu, oh ini kita kayaknya bisa balas nih. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita, kalau gue ngelihatnya kayak ini sih udahlah selesai gitu. Dan sebelumnya kan ada beberapa juga kan kesempatan sebenarnya mereka bisa king the game, dan itu disampaikan langsung oleh, by the way ini sponsor dadakan teman-teman. Ini kayaknya biskuit Arab ya. Dan bahkan ada di presscon itu juga Harvenat mengatakan we should have killed the game. Itu kalau nggak salah satu peluang dari one on one-nya pemain Arab dengan Martin Paes ya, yang dicoba dicip tapi ditangkis gitu. Dan sebenarnya di luar itu pun ada beberapa peluang juga yang didapatkan oleh Saudi, dan itu tadi karena memang bagus banget penampilan Martin Paes gitu. Jadi kita objektif ya teman-teman. Ini juga menjadi catatan terburuk kita dalam hal pemanfaatan keunggulan, karena sejak round 1 kita lawan Brunei 2 kali menang 6-0 6-0 kalau nggak salah ya. Salah satu juga nonton di Kuala Lumpur Stadium itu harusnya di Brunei tapi nggak main di Brunei. Kemudian round 2, kemudian round 3 dan round 4 itu pertama kalinya kita unggul dan kemudian jadi kalah. Ya, gue udah cek sih, mudah-mudahan bener ya, tapi setahu gue sih bener sih. Karena begitu kita unggul, kalau nggak hasilnya jadi seri atau ya kita menang. Nah ini pertama kali. Sayang tadi nggak sempet gue tanya di press conference setelah pertandingan soal kondisi di ruang ganti itu pas halftime seperti apa yang diucapkan oleh Patrick Kluivert saat di ruang ganti. Karena ya pelatih itu kan harus bisa memotivasi ya, mengeluarkan semua sari-sari para pemain ketika dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi unggul, apa yang harus dilakukan. Dan dia sebagai pemain yang punya pengalaman luar biasa sebagai pemain, tentunya seharusnya bisa ditularkan kan. Dia kan pernah mengalami situasi itu. Seperti apa sih kira-kira pemain supaya nyaman gitu. Kalau ketinggalan tuh harus diapain, kalau lagi unggul harus diapain supaya bisa bagus mainnya, itu kan harusnya dia tahu. Nah, dan
apalagi ya, banyak sih yang dibahas sih kemarin dan gue kecewa. Jadi kemarin gue sengaja bikin judulnya itu nggak terlalu dalam, nggak terlalu technical, biar kalian bisa dapat vibes-nya dulu aja. Tapi memang em, ya semua bisa melihat lah bagaimana lubang yang menganga di tim nasional kita itu membuat kita ya jujur aja pesimistis dalam menghadapi Irak nanti. Optimis itu kan harus dilandasi fakta ya. Makanya gue kalau ditanya, Bung optimis nggak, Bung optimis nggak gitu. Ya optimis itu kalau nggak ada dasarnya apa itu kan cuman halu ya. Gitu. Optimis itu kalau kita lihat misalnya ada kekompakan atau ada dukungan supporter yang luar biasa ke pemain, ke tim, ke pelatihan, ada semangat yang membara, ada persiapan yang bagus. Ini kan enggak. Persiapannya pun kalau kita lihat di FIFA Matchday kemarin, menurut gua apa ya bahasa yang paling bisa digambarkan itu tidak linear, tidak relevan teman-teman. Contoh, ujuk-ujuk pakai 4 back. Ini apa sih? Kayak bangga banget dengan 4 back. Dan itu dirubah pun hanya dalam 2 pertandingan. Sementara tim ini sudah memakai 3 back selama beribu-ribu tahun kan. Ya kenapa nggak dikuatin aja gitu? Nggak masalah, kenapa sih? Alergi dengan STY? Nggak usah alergi lah. Kalau emang bagus, keep. Kalau emang jelek, buang. Kan sesimpel itu. Toh kalaupun dia bagus dengan apapun strategi yang diusung di Kluivert, itu akan orang akan apresiasi juga gitu. Ini terpakai 4 back. Dan 4 backnya pun nggak teruji. Lawan China Taipei nggak ada serangan. Lawan Libanon cuma aja satu peluang dari Libanon yang ditepis oleh Emil Laudero. Mungkin ada 2-3 serangan balik. Hanya itu. Sementara gue udah berkali-kali bilang, udah 700 triliun kali gue bilang, menghadapi Saudi dengan persiapan mereka yang begitu matang, bermain sebagai tuan rumah, gue nggak ngelihat mereka akan bertahan, men. Mereka pasti akan menyerang. Sementara kita friendly matchnya bertahan. Friendly matchnya kita nggak dapat pemain yang nyerang pertahanan kita. Jadi udah ngerubah formasi, merubah komposisi pemain, hanya 2 pertandingan nggak teruji pula. Ada back berkaki kiri dipasang berkaki kanan. Ada Jaya yang udah biasa bermain sebagai CB tengah. Kalaupun bermain dalam formasi 4 back dia CB kanan, digeser ke CB kiri. Memang bisa, tapi kan tetap ada sedikit penyesuaian. Kemudian ada Rido yang semangatnya luar biasa, cocok dengan Bang Jai, dicadangin. Dean James oke lah, karena Verdong cedera. Nah Verdong juga sebelum nanti ke back lagi dicoba sebagai DM, oke fine bagus, tapi sekarang nggak dipakai sebagai DM. Kalaupun dia main nggak akan dipakai ya, menurut gua gitu. Karena terbukti mereka menurunkan atau Kluivert menurunkan jadi ngaco nih, Pelopesi sama Klok, kan aneh kan, gitu. Jadi kita lagi latihan, cobanya pakai senjata AK-47, ya kan? Pas perang pakai ketapel, ya kan, atau senjata yang lain kan nggak tahu ya. Bukannya gue sok pinter, tapi kan secara filosofi mendasar aja tuh tidak masuk di akal kita gitu loh. Nah balik lagi soal back, dari zaman dahulu kita tahu semua Yakob Sayuri ini tidak punya kemampuan bertahan yang bagus. Which is nggak ada masalah, setiap pemain kan punya preferensi masing-masing. Ada yang kuat penyerang, bertahan, ada kuat passing, ada yang kuat dribbling dan lain-lain. Dalam formasi 4 back dia ditaruh di kanan dan berkali-kali diterobos, berkali-kali sampai akhir baru diganti menit 85, nggak ada reaksinya. Ya udahlah, di luar dia narik kaos tuh udah satu kecerobohan yang sebenarnya nggak perlu juga kan gitu. Tapi ya gue nggak bayangin gitu, kalau mau pakai 4 back pun ya pakailah. Ada Justin Hapner kaki kiri enak pas kan, dan ini di zaman Sintayong menjadi salah satu kekuatan dia nih, karena capping boleh lebih enak, buka ruangnya lebih enak, kemudian body shape-nya lebih enak. Dengan Bang Jai, kanan Kevin Dix, kiri kalau nggak Kelvin Verdong, Dean James, tergantung ke siapa availability-nya. Gua rasa ini akan lebih solid, meskipun belum tentu juga kita tetap akan seri atau menang ya, tapi gue yakin lebih solid. Jakob Sari taruh di kanan depan kalau mau, sayap. Kalau pakai formasi 3 back, mungkin Jakob Sari masih oke di kanan. Karena dia ketika dia menyerang mungkin telat turun, dia masih meninggalkan ada 3 center back di belakang. Kalau ini kan enggak. Sambil minum ya teman-teman ya. Gue kecewa banget, sedih banget.
Sekali lagi bukan karena kalahnya, tapi the way we lost. Em, Kemudian juga gue lihat di beberapa apa ya konten kreator yang mungkin berafiliasi itu menarasikan, nih jahatnya nih teman-teman ya, menarasikan supporter di Saudi yang datang ke stadion yang meluangkan waktu, nggak gampang minta izin. Nih teman-teman yang di Saudi pasti tahu ya, gue juga dapat informasi dari kalian, keluar uang yang mungkin di hari yang seperti ini susah kita nggak tahu. Mungkin di Indonesia banyak yang nggak dapat pekerjaan, sehingga harus dikirimin duit, dia harus beli tiket, beli mungkin sewa bus rame-rame. Kan kemarin banyak juga tuh orang orang Indonesia yang sewa bus mungkin dari Damam, dari Riyadh dan lain-lain. Tenaga, pikiran, kemudian dipimpong sama apa ya keamanannya sini, dan kemudian dijadikan bahan gorengan teman-teman sama konten kreator di Indonesia yang terafiliasi untuk mengalihkan sasaran tembak ke yang memang seharusnya kita tembak, yaitu tim apa namanya tim kepelatihan ini kan, tim kepelatihan terbaik di alam semesta ini. Ini benar-benar biadab sih menurut gua benar-benar biadab karena mereka tuh nyambung nyawa teman-teman. Gua lihat langsung, bukan katanya-katanya, bagaimana mereka masuk ke stadion, bagaimana mereka berdesak-desakan, dan teman juga beberapa dia mengalami, gue nggak usah sebut namanya, bagaimana mereka dipimpong. Ada beberapa yang dibawa ambulans juga, ada yang terluka, kalian tahu ceritanya. Tapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ini kan kalau bukan biadab apa namanya? Ibaratnya ini prajurit yang di depan yang berperang, fans. Kemudian ini jenderalnya ini manfaatin ini untuk keuntungan mereka pribadi gitu. Benar-benar gak gentleman menurut gua. Ya, apa boleh buat? Nggak tahu ya, mungkin kekalahan kita ini mirip dengan kekalahan kita dari Bahrain 10-0 berapa belas tahun lalu kalau nggak salah. I think even worse yang ini, karena kita punya potensi teman-teman untuk mendapatkan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu, tapi itu malah diacak-acak. Ya, kita bersabar aja, berharap tidak ada keanehan-keanehan di laga menghadapi Irak, meskipun gue pesimis itu bisa terjadi, apa nggak akan bisa kita hindari gitu ya, susah lah gitu. Oke teman-teman semua, mungkin ada keluh kesah kalian yang ingin kalian tumpahkan, silakan tinggalkan komen di bawah. Dan untuk sebelum gue tutup, untuk teman-teman yang ada di Saudi yang mungkin masih butuh tiket menghadapi Irak nanti, gue ada satu bahkan mungkin dua tiket. Kalau kalian butuh silakan hubungin gue di DM, supaya gue bisa kasih ke kalian. Nanti kita ketemu janjian. Oke teman-teman semua, sampai nanti ya, adios.